Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. So teman-teman semuanya, I'm already at Thailand, jadi agak jauh kap ya. Nah teman-teman sekalian, nggak ada perbedaan waktu antara Thailand dan Jakarta atau Indonesia, terutama waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman sekalian. But ya, saya mau update ke teman-teman. And by the way guys, kita mau update seputar PP. Ya, PP ini masih jadi hot option ya dari sebagian banyak dari kalian gitu kan. Dan terakhir kali kita update PP itu, kalau kalian ingat, itu by live streaming, of course by request juga teman-teman. Dan remindernya saya soal PP itu adalah PP kan sudah nanjak terus nih ya. At some point kita akan melihat dia mengalami retracement. Ya, targetnya sebenarnya masih lumayan jauh sih, bisa sampai 0,02. Seandainya semesta mendukung ya, termasuk salah satunya adalah Bitcoin. Jadi nggak bisa lepas juga efek dari Bitcoin. Kalaupun nanti ya katakanlah PP bisa kontra dengan pergerakan Bitcoin, tapi pasti ada satu atau dua momen di mana kalau Bitcoin bergerak sangat impulsif turun, PP juga pasti kena dampak. Ya kan? Itu tetap harus jadi perhatian khusus bagi kita semua. So, saya bikin satu dedicated video ya supaya kita bisa track lagi pergerakan PP, dan saya ngerasa harusnya cukup membantu sih buat teman-teman yang mungkin saat ini udah punya PP atau mungkin udah lagi dalam keadaan udah lagi bingung gitu kan, ini exitnya di mana nih ya kan, udah pegang PP gitu kan. Sebenarnya saya update PP bukan sekali dua kali guys. 3 minggu lalu udah update ya Shiba Inu dan PP. Ini harusnya kalian kalau nonton juga tahu update dan perkembangan PP. Kenapa saya waktu itu cukup yakin lah PP masih ada kesempatan yang oke banget. Ini juga sama 1 bulan lalu. Jadi sekarang PP lagi nih kita update teman-teman. Tapi specifically khusus kita ngebahas seputar PP ya. Nah guys, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily-nya, PP kemarin itu closing dalam keadaan bearish engulf. Ya, atau kita bisa bilang sebenarnya itu adalah variasi dari star pattern juga teman-teman sekalian. Jadi kita ngelihatnya dia seperti dua candlestick star pattern diiringi dengan satu validasi untuk potensi reversal atau top sementara. Ya, ini artinya kalau kita ngelihat progres kayak gini, in the end secara jangka pendek, point of view-nya adalah PP punya kesempatan untuk retrace dulu atau koreksi dulu dari pergerakan secara garis besarnya teman-teman sekalian. Dan Anda juga harus pahami bahwa ini udah pasti ya mengalami yang namanya overbought juga pada indikatornya. Jadi ini kita bisa bilang udah overheat gitu ya. Last time kita berada di sini, di indeks yang sama teman-teman, itu adalah ketika PP harganya di sekitaran 13 Maret 2024 ya. Setelah itu kalian bisa lihat PP mengalami penurunan atau koreksi atau retracement gitu. Nah saat ini ya kita bisa bilang ini juga overheat ya. Udah bener-bener di atas banget. Tapi memang nggak ada indikasi yang gimana banget ya. Sebab kalau kalian lihat dari histogramnya, ini nggak ada divergence gitu ya. I mean kalian bisa lihat volumenya terus meningkat drastis. Dan ini artinya memang ada orang yang semakin FOMO dengan PP. Ya, jadi kalaupun nanti kita ngelihat dia retrace ya, saya pikir ini ada retrace yang wajar-wajar aja untuk PP gitu ya. Mana nih kepencet-pencet teman-teman ya. Nah ini salah satunya untuk si RSI-nya juga. Nah paling kalau dari RSI aja sih yang kelihatan mengancam ya. Dalam tanda kutip kita bisa ngelihat di sini terdapat very hard divergence ya on the RSI side teman-teman. Jadi saya bisa hapus kayak gini. Nah kalian bisa lihat ini benar-benar strong divergence. Jadi like it or not ya, very soon mungkin PP memang harus mengalami retracement. Nah, kalau misalkan dia retrace, paling gampang buat kita nge-track nih. Ini trennya PP masih kuat nggak? Ya, kalau misalnya teman-teman yang bingung soal market structure ya, saya sangat sarankan sih kalau bisa nonton video saya ngebahas tentang market structure. Ya, ini harusnya investasi ya, cuma 22 menit kok, tapi investasi pengetahuan yang sangat penting buat teman-teman sekalian gitu. Terutama yang beginner atau newbie gitu kan. Kadang ada yang bilang, bang saya pemula dong, mau tanya koin ini gimana gitu. Ya kalau pemula belajar dulu justru. Jangan langsung tanya koinnya gitu ya. Itu berarti kamu FOMO intinya gitu. Nah sekarang PP ada exponential moving average 21. Ini indikator yang saya suka banget
dari dulu ya, dari teman-teman yang mungkin udah nonton video saya dari Mei 2021 ya. So technically cukup lama kita menggunakan exponential moving average 21 ini. Dulu variasi saya adalah 21, 34 dan 55. Jadi kalau tiga indikator ini belum di break, kemungkinan besarnya untuk market bisa rebound lagi itu masih cukup tinggi. Dan sekarang EMA 21 pun aja belum gitu. Jangankan EMA 21 ya, ini EMA 8 aja lagi dites. Which is PP bisa aja dapetin kesempatan untuk rebound dulu. Nah cuman teman-teman, mumpung ya, kalau kita ngelihat dari time frame daily juga kelihatannya hendak closing dalam keadaan bearish engulf kan. Why not ya teman-teman, kalau misalkan kita bisa dikasih more discount ya, it would be better. Alright, ya, it would be better gitu teman-teman ya. More discount, lebih murah, kesempatan lebih baik untuk kita execute ya. Nah jadi gini guys, kalau kalian misalkan merasa kayak gue udah profit sih lumayan teman-teman. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya bukan kayak katakanlah nandain di sini terus saya udah sampai take profit gitu. Full semua posisi saya buang gitu ya. Nah, kalau saya tekniknya lebih seperti DCA out. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang DCA in nih, wah cicil turun cicil beli, wah turun cicil beli, wah turun lagi cicil beli. Ya saat naik, wah ada kondisi masih oke sih. Ada candle rejection nih, oke, start cicil jual, scale out. Jadi keluarin misalnya 10 sampai 20% gitu kan. Kalian TP dulu sebagian ya. Ini nggak pernah salah kok teman-teman sekalian. Dalam artian ya, apa sih yang salah dari profit taking gitu loh. Kalian merealize profit kalian yang tadinya cuma dalam bentuk aplikasi doang. Yang tadinya cuma dalam bentuk paper asset doang. Ya sekarang jadi kalian realisasikan gitu loh profitnya. Ya there's nothing wrong with it. Jadi kalau kalian realize profitnya, ya kayak misalkan contoh gini. Si Warren Buffett deh ya teman-teman sekalian. Nih Warren Buffett start selling stocks ya 2024. Ada teman-teman ya. Nih kita lihat ya. What does Warren Buffett ini say? Warren Buffett stock Berkshire Hathaway portfolio blah, 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 blah. Buffett's Berkshire has been a net seller of stock for 6 quarters in a row. Ya teman-teman, ini buset ya, kenapa kayak gini ya? 19 Mei 2567 before BE nggak tuh ya? BE Nih, here are seven stocks ya Warren Buffett is selling. Ini lagi hot ya. Tapi sekarang kalian lihat. Misalnya contoh ya. Ya katakanlah logika sederhana saja. S&P 500 deh kita ambil patokan gitu. Emangnya Warren Buffett nge-sell habis itu harganya jadi top? Kan enggak teman-teman. Ya. Dia nge-sell di sini. Naik lagi. Dia nge-sell lagi di sini. Naik lagi. Turun. Dia nge-sell di sini. Turun dikit, naik lagi. Ya. Gak ada masalah teman-teman. Intinya scale out kita bilangnya. Scale out itu atau DCA out alias kalian cicil jual. Nah, Warren Buffett aja nggak bisa nebak topnya gitu kan. Ini kita ngomongin ya 6 stok. Tapi kan logika saya berpikir maksudnya adalah ya kita paling gampang lihat patokannya indeksnya dulu aja. Emang S&P 500 sama Nasdaq udah mulai turun? Kan enggak. Keduanya ini pun masih dalam keadaan bullish. So technically teman-teman, apakah Warren Buffett salah? Warren Buffett dodol banget ya. Orang harga sahamnya masih naik, kenapa dia udah jual? Kan dia untungnya jadi berkurang. Nah, ini kadang orang salahnya di sini ya. Ingat teman-teman, sekelas Warren Buffett itu jualnya bukan receh. Dia bukan jual $1 juta, $2 juta. Dia jual billions of dollar, bahkan trillions of dollar perhaps kalau seandainya shares-nya dia ada di situ. Dan ini artinya apa, teman-teman? Even buat whales kayak Warren Buffett pun nggak bisa nebak topnya. Nah, terus kita siapa gitu kan? Dengan uang yang istilahnya nggak sebesar mereka, apakah kita berusaha untuk nebak topnya? Dan kalau misalkan kita salah, kita malah nyesel gitu kan? Kayak, aduh, jualnya kecepetan, bla 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 bla. Nah, nggak gitu teman-teman. Ya, ini mungkin sedikit membahas ya tentang masalah DCA out atau bagaimana exit strategy ya. Menurut saya sih paling pentingnya teman-teman harus tahu bersyukur dulu juga gitu kan. I mean ya seperti yang tadi saya jelaskan, salah satunya bisa dengan technical juga gitu loh. Ya kita ngelihat wah ini ada candle rejection, ya udahlah saya scale out di PP
misalnya 15% gitu kan. Katakanlah barang saya misalnya di PP ada 1 miliar token ya. Ya saya keluarin sekitar 150 juta ya oke lah gitu loh. 150 juta token saya jual, saya realize profitnya. Habis itu saya prepare cash itu. Saya parkir untuk persiapan ngehunting koin-koin yang sekiranya belum kebagian money flow kayak PP. PP kan udah ngepam nih, udah kenceng gitu kan. Nah, nanti satu titik kan pasti money flow pindah dong ke sektor lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sektor berikutnya apa? Setelah kita tahu sektor berikutnya apa, kira-kira the best opportunity untuk kita invest di sektor itu di koin yang mana. Nah, itu teman-teman ya, buat kita mengeksekusi yang proper. Jadi itu sih kalau menurut pandangan saya. Untuk saat ini, EMA 8 aja belum break, ya kan? Berarti masih ada kemungkinan untuk dia nanjak lagi. Kalaupun EMA 8 break dan dia turun, teman-teman ingat, struktur pun berkata bahwa PP ini bullish. High, low, higher low. Even if we have pullback sekalipun, selama dia nggak break di bawah sini, you know what? We still have higher low. Ini berarti secara struktur masih kayak anak tangga teman-teman ya. Satu titik dia masih bisa nerusin sampai ke 0,02. Tinggal pertanyaannya adalah kalau sekarang kita retrace sejauh mana gitu. Ya. Nah, untuk itu kita butuh bantuan dari time frame yang lebih kecil juga ya. Wait a minute. Kita pakai time frame lebih kecil juga teman-teman sekalian untuk menerka kira-kira di mana nih, sejauh mana dia bisa pullback. Ini yang sebelumnya saya sempat share ke teman-teman bahwa kita ngelihat PP itu bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern. Rising wedge pattern itu artinya apa? Ya kecenderungan harga sudah mulai slowing down ya, dalam tanda kutip marketnya sudah mulai jenuh gitu ya. Kalaupun pembelinya masih ada, ya retail-retail aja lah istilahnya, sisa-sisa uang teman-teman sekalian gitu ya. Udah bukan uang-uang besar lagi. Ya kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri, kalau uang besar naiknya kan pasti signifikan. Faktanya apa yang terjadi di PP? Ya naiknya sangat terbatas. Kecenderungan membentuk rising wedge. Yang artinya momentum dan tenaga atau powernya itu perlu di-charge dulu. Nah, cara nge-charge-nya gimana? Dengan discount. Ya, sesimpel itu teman-teman sekalian ya. I forget ya actually ya. Saya nge-share ini kayaknya nggak di Discord deh. Harusnya di Telegram ya. Kalau misalnya saya search Discord nggak ada, Telegram probably ada teman-teman. Nah jadi overall nih kita lihat nih. Dia udah mulai breakdown kan dari si rising wedge itu. Ya sementara sih ada satu low point di sini udah diambil teman-teman. Dan malah ada potensi dia seperti fake out atau liquidity sweep saja. Tapi kalau misalkan dia meneruskan strukturnya, ya nanti kalian lihat dia naik seperti ini. Naik lagi kena reject lagi. Ya ini nggak perlu panik teman-teman. Karena ini bagian dari koreksinya. Nah kira-kira sejauh mana dia bisa koreksi? Yang paling kelihatan tegas dan jelas itu adalah previous SNR. Kira-kira area ini teman-teman sekalian. Ya, dan untuk tambahan komplementarinya kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari bawah sini ke atas sini untuk mencari kira-kira nih level mana sih kita boleh memperhatikan gitu kan. Dan jawabannya adalah 62% retracement. Pas banget di situ. Ada Fibonacci 0,2%, golden ratio dekat dengan previous support resistance ya. Ini bukan berarti semerta-merta PP akan ke sana gitu ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kayak ya bener juga nih gue sell short aja sekarang. Nah ini juga bahaya. Kamu lagi melawan tren ya, melawan tren retail yang technically sekarang pun mereka bisa aja tetap beli gitu kan. Saya ngelihat banyak orang yang udah biasnya tuh bullish abis, mereka nggak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi mereka bullish abis. Even harganya di atas pun mereka berani beli. Ya, mungkin karena ngelihat harganya 0,000 sekian. Terus kalau misalkan saya beli sekian, saya dapat 1 miliar token misalnya. 1 miliar token ini, wah lumayan ya kalau PP suatu saat nanti 1 rupiah aja. Berarti 1 miliar token saya jadi 1 miliar rupiah. Kan gitu pasti bayangannya teman-teman. Padahal nggak gitu ya. Dalam artian, sulit juga kan untuk dia ngangkat market cap yang udah gede gitu loh. Ini kan makin lama duit yang dibutuhkan untuk ngedorong harga PP lebih tinggi lagi akan jauh lebih besar. Nah, untuk itu, kalaupun Wales mau mainkan harga, dia mau olah, ya harusnya Wales juga berpikir gimana caranya nih gue beli. Kalau misalkan semua orang beli, ya harusnya dibikin dulu manipulasi supaya market berpikir bahwa that's it, PP udah done, gue saatnya buang barang, gue saatnya jual. Ketika dijual,
Thank you brother ya. Kamu udah kasih saya likuiditas, sekarang saya bisa beli dari kamu. Kira-kira seperti itu. Ya, simple idea teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa membukakan mata. Alright, so itu baru salah satunya ya, range area yang bisa diperhatikan. Next one adalah 50% retracement, karena di sini ada weak candle, ya, dan di sini juga sama terdapat yang namanya fair value gap. Ini cuma buat specifically time frame 4 jam ya. Kita belum ngomongin time frame lebih kecil lagi. Sehingga ya nanti lihat lagi kalau misalkan setelah dia pullback kayak gini tipis aja ternyata udah ada reversal lagi. Nah, teman-teman udah bisa langsung react dari situ. Kira-kira seperti itu. Oke, so guys, itu dia penjelasan saya seputar PP. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga ya soal bagaimana cara mendapatkan kesempatan untuk melakukan exit yang mungkin proper tapi nggak terlalu merugikan gitu ya, dalam artian supaya nggak terlalu losing profit terlalu banyak ya, itu kira-kira sih. Oke, so God bless to you all and see you guys again very very soon. Cheers guys.